Panduan tata laksana pemeriksaan antigen rapid test SARS-CoV-2. Sensitivitas antigen rapid test atau tes cepat antigen untuk SARS-CoV-2 berdasarkan berbagai merek antigen yang diteliti menunjukkan variasi antara rentang 0 sampai 94, namun spesifitasnya lebih dari 97%. Panduan WHO merekomendasikan antigen rapid test bila Nucleic Acid Application Test atau NAAT akses sulit dan tidak tersedia, atau waktu ketersediaannya lama, dengan syarat tes yang memiliki sensitivitas lebih dari 80% dan spesifitas 97%. Kemudian tujuannya adalah untuk mendukung investigasi kelompok orang-orang yang berisiko dan terisolasi yang terkonfirmasi positif di daerah wabah, misalnya di sekolah, di asrama, di tempat kerja, di kantor. Kemudian untuk memantau tren insiden penyakit di masyarakat. Jadi tujuannya juga untuk tracing kontak pasien terkonfirmasi positif. Pengerjaannya dilakukan oleh tim ahli, tenaga yang terlatih, menggunakan peralatan dan minimal risiko terpapar. Pengambilan swab dan pengerjaan tes cepat dilakukan di lab atau fasilitas ruangan yang bertekanan negatif. Tempat terbuka dengan mempertimbangkan keamanan lingkungan sekitar. Pengerjaan harus segera dilakukan sesuai insert case. Spesimennya bisa swab nasofaring, swab orofaring. Sebelum kegiatan pengambilan, harus memperhatikan kewaspadaan universal atau universal precaution untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah, memasang APD level 3, mengganti baju dengan baju kerja, menggunakan pelindung sepatu, memakai sarung tangan dalam, mengenakan jubah, memakai respirator partikulat N95, memakai pelindung mata, memakai head cap dan face shield, memakai sarung tangan yang diusahakan menutupi lengan. Diwajibkan menyediakan tempat sampah infeksius. Kemudian pengambilan sampel sesuai lampiran, swab dacron, tank spatter, parafin, plastik tip, marker atau label. Cara pengambilannya, gunakan APD sesuai standar. Gunakan swab yang terbuat dari dacron atau rayon steril dengan tangkai plastik jenis flocket swab, tangkai lebih lentur. Pastikan tidak ada obstruksi atau hambatan di lubang hidung. Masukkan secara perlahan ke dalam hidung. Pastikan posisi swab septum bawah hidung secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring. Kemudian lakukan swab dengan gerakan memutar perlahan-lahan. Cara pengambilan swab orofaring, gunakan APD, gunakan swab yang terbuat dari dacron steril. Kemudian lakukan swab pada lokasi yang diduga terdapat koplik spot atau bercak koplik. Sekarang kita akan melihat prosedur penanganan dari antigen rapid test SARS-CoV-2. Jadi ada ekstraksi, kemudian ada pemeriksaan, kemudian ada hasil. Tambahkan 500 UL spesimen ke dalam tabung berisi buffer ekstraksi, kemudian rendam spesimen ke dalam buffer dan dielusi hingga homogen. Kemudian tutup tabung menggunakan penutup yang telah disediakan. Kemudian tambahkan 100 UL spesimen yang telah diproses ke dalam tabung buffer ke dalam well. Kemudian baca hasilnya. Flowchart penggunaan tes cepat antigen di daerah transmisi komunitas meluas. Jadi ketika ada pasien memenuhi definisi kasus COVID-19,
Kemudian saluran sampel penapasan diambil sesuai instruksi penggunaan dan persyaratan keamanan biologis. Kemudian pemeriksaan tes cepat antigen, kemudian hasil diinterpretasikan secara manual. Antigen SARS-CoV-2 negatif dan positif. Kalau positif itu dirujuk ke dokter atau fasilitas kesehatan. Interpretasi. Kalau negatif itu bila didapatkan satu garis merah pada kontrol. Kalau positif itu didapatkan garis hitam di garis merah atau satu garis merah pada kontrol. Kalau invalid itu tidak ada garis atau di T garisnya. Catatan dari hasil antigen SARS-CoV-2, hasil negatif tidak menyingkirkan kemungkinan SARS-CoV-2 sehingga masih risiko menularkan ke orang lain. Disarankan tes ulang. Kelebihan dan kekurangan dapat mendeteksi komponen virus langsung, baik deteksi fase akut, tidak membutuhkan masa inkubasi untuk timbul hasil positif, tidak memerlukan spesifikasi lab khusus untuk pengerjaan rapid test, tidak memerlukan keterampilan petugas secara khusus dalam pengerjaan. Kurangannya hanya dapat mendeteksi fase akut, sedangkan RT-PCR masih positif. Menggunakan sampel saluran atas atau swab naso atau orofaring, keterampilan petugas dalam pengambilan dapat mempengaruhi, membutuhkan APD level 3. Kemudian memerlukan perhatian khusus terhadap sensitivitas yang bervariasi. Uji validasi masih terbatas sehingga belum dapat menggantikan posisi RT-PCR. Terima kasih, semoga bermanfaat.